Oke guys, kita akan melihat kereta api Lodaya akan memasuki stasiun Kota Tasikmalaya. Kita berada di JPL 350 dekat stasiun Kota Tasikmalaya. Nah, ini menunggu di perumahan. Jadi ada pelangkuk patok kereta api guys. Aduh. Well. Oke guys, mana keretanya apinya nih? Nah, ini ada kereta api Lodaya, Mam. Nih, kereta api Lodaya, Mam. Kereta api Lodaya. Waduh, Lodaya. Kalau balapan. Kapan kita ke Jogja lagi? Naik kereta api Lodaya. Wow. Sip. Lewat sana. Yang tak bisa kujelaskan lirik sini, lirik sana. Oh senangnya, aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa dijelaskan lirik sini. Aku coba lirik sana. Oh senangnya, wow. Ini si ayah lagi menunggu kedatangan kereta api guys. Kereta api Serayu. Wah, jalan itu teman. Terserah jalan kemana. Oke guys, kita lagi kereta api Serayu di stasiun Kota Tasikmalaya bersama Mami. Mam, aduh, bukan juga para tiktoker, youtuber pecinta kereta api. Iya, dua. Nanti akan berhenti di jalur 1 sini ya. Dan kita tidak naik hari ini. Tapi istirahat dari goes sambil menikmati kedatangan kereta api. Kemudian ada jalur 2 dari area. Oh, ada jalur 2. Jalur 2 dari arah Sono, ya. segera masuk ke Sono. Serayu.
dari Purwakarta tujuan Kiara Condong, Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara sampai dengan Pasar Senen. Ya. Jalur 2 dari arah timur bermasuk kereta api Serayu tujuan Pasar Senen. Kepada para calon penumpang sudah silakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di area stasiun. Hati-hati jalur 2 dari arah timur. Jadi antara Lodaya dengan Serayu itu bertemu di stasiun Alipari tadi. Serayu menunggu, Lodaya lewat. Nah, tidak akan lama lagi, Serayu akan sampai ke stasiun Tasikmalaya. Mana? Ini mau naik kereta ya, Dek? Asik. Wah, pengabdi kereta. Pengabdi kereta. So. Oke, guys, nih. Penumpangnya sangat banyak tuh, tinggal di penumpang membludak. Karena kereta api satu-satunya kereta api ekonomi yang melayani dari Tasikmalaya menuju Jakarta, Bandung, Purwakarta. Ini satu-satunya ya. Dan kereta api Serayu itu keberangkatan dalam sehari 2 kali. Ada Serayu pagi dan Serayu malam. Serayu malam jam 8 malam, Serayu pagi jam 10. Nah, inilah kereta api ekonomi. Serayu pagi, penumpangnya membludak. Dan ini terbilang murah. Harganya cuma 68.000 dari Tasik menuju Jakarta. Penuh. Oke. Enak, era. Karena juga nanti siga pajerit di siga penumpang tinggal nggak bludak itu. Tuh siapa tuh? Masih bisa siapa tuh? Halo gitu. Sip. Nggak tahu penumpang berat apa ya ayo keluar di Purwokerto daerah Cilacap Banjar ya, ada yang turun ada yang naik. Enggak, dalam peraturan harus mendahulukan yang turun, setelah turunnya beres baru yang naik. Meskipun pintunya 1, lawangnya 2 ya, tapi dipakainya kadang-kadang 1, tapi penumpang yang akan naik harus menunggu dulu yang turun. Nanti kalau turunnya sudah semuanya pada turun, baru naik. Nah, ini kepala bocil menyapa. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes akhir tahun 2023.
Mungkin tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kita semakin sehat, semakin tambah rezekinya banyak, amin. Dan juga tambah sejahtera, tambah gemuk dan juga Indonesia tambah maju, amin. Mudah-mudahan juga ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu negerinya semakin damai dan terbebas dari Zionis Israel, amin. Oke goes mania, Mamang masih goes di goes kenangan di akhir tahun 2023. Ya, ini adalah goes tur yang acak-acakan tak kemana asaka inget ya, dimana goes ini pernah kita lalui dan diulang kembali dengan cerita yang berbeda. Waduh, kali ini kita akan melihat kereta api selebritis yang ada di Tasikmalaya. Waduh, ini saking selebritisnya banyak YouTuber, TikToker, bocil, orang tua ya yang mengabadikan kedatangan kereta api. Kebetulan Mamang akan mengabadikan kedatangan dan keberangkatan kereta api Serayu Pagi yang singgah di stasiun Tasikmalaya. Kebetulan di stasiun Tasikmalaya ini banyak sekali bocil-bocil dan juga YouTuber, TikToker yang mengabadikan kedatangan kereta. Ini semua relevan ya, pecinta kereta api. Saya kira memang doang yang pecinta kereta api, ternyata banyak sekali. Ada yang bawa keluarga, ada juga bawa pasangan, ada yang sendirian, ada anak-anak, orang tua dan dewasa. Mereka bukan penumpang tapi ingin memvideokan kereta api, pemirsa. Waduh. Jadi yang namanya selebritis itu bukan orang saja, ternyata kereta api juga ada selebritisnya, pemirsa. Ada kereta api yang diidolakan. Salah satunya ini kereta api Serayu Pagi. Kereta api jurusan Purwokerto menuju Pasar Senen Jakarta lewat Tasikmalaya, Bandung, Purwakarta. Itulah yang namanya hobi, pemirsa. Yang namanya hobi itu suatu kegiatan yang menyenangkan, yang selalu dilakukan. Ketika dilakukannya menyenangkan. Ya seperti Mamang hobinya nge-vlog sana sini. Itu karena hobi, pemirsa ya. Kalau tidak hobi mungkin ya males ya, ngapain kita nge-vlog ke sana sini, pemirsa. Ditambah lagi jikalau nanti video Mamang berhenti dan tidak tayang lagi, berarti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin Mamang hobinya sudah berpindah. Mungkin nanti hobinya mancing ya. Mungkin sehari-harinya akan ada di pinggir kolam dan melupakan YouTube. Waduh. Atau yang kedua mungkin karena ada kesibukan. Nah yang ketiga mungkin Mamang sudah tiada. Waduh. Yang keempat mungkin Mamang sudah menjadi presiden. Termasuk yang hobi memfoto, mengevlog ya kereta api yang dikenal dengan istilah rail fan atau pencinta kereta api. Jadi pecinta kereta api, kedatangan kereta api aja ya diabadikan, itu luar biasa senangnya. Bahkan melihat kereta api itu seperti melihat wanita bidadari yang turun dari langit. Waduh ya, pasti di Uber. Oke guys mania, ngomong-ngomong tentang selebritis kereta api, ternyata di Tanah Priangan ada legenda lokomotif. Waduh, lokomotif legenda Tanah Priangan yang dikenal dengan legenda Si Gombar. Waduh, Si Gombar ini adalah lokomotif legendaris dari Tanah Priangan. Berkat Si Gombar inilah yang bisa menjelajahi Tanah Priangan. Konon tidak semua lokomotif yang bisa menjelajahi trek kereta api di Tanah Priangan. Hanya lokomotif uap Si Gombar lah yang bisa menjelajahi Tanah Priangan. Yang kita tahu Tanah Priangan dari Tasikmalaya sampai Purwakarta, Bandung, Cianjur itu treknya benar-benar topografinya pegunungan. Dan treknya tidak bisa dilakukan oleh lokomotif uap biasa, tetapi lokomotif
Si Gombar. Bagaimana ceritanya? Oke guys mania, kita akan cerita tentang lokomotif Si Gombar sambil mengabadikan kereta api Serayu Pagi di stasiun Tasikmalaya. Oke guys mania, mungkin para penggeser atau railpan pernah mendengar lagu Naik Kereta Api tututut, siapa hendak ikut ke Bandung Surabaya. Nah itu adalah salah satu judul lagu Naik Kereta Api, sebuah lagu anak-anak ciptaan Sarijah Niung atau dikenal dengan Ibu Sud. Kisah dari lagu ini konon merupakan pengalaman pribadi dari Ibu Sud ketika melakukan perjalanan dari Batavia atau Jakarta menuju Surabaya. Uniknya, pada pembangunan tahap pertama yang dilakukan oleh SS Stadspoorwegen, pembangunan kereta api di Jawa yang menghubungkan Batavia dengan Surabaya itu harus melalui jalur selatan, yaitu melewati kota Bandung, Tasikmalaya, Jogja hingga Surabaya. Beda dengan zaman sekarang mungkin ada jalur lewat utara, melewati Cirebon, Semarang ya. Nah dulu belum ada seperti itu pemirsa, sehingga orang yang hendak pergi ke Surabaya itu harus melewati kota Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Jogja, Madiun sampai Surabaya. Jadi artinya jalur kereta api itu melewati pegunungan Priangan, pegunungan Jawa Barat yang terkenal dengan topografi yang curam dan benar-benar pegunungan ya. Kenapa Belanda membangun jalur kereta api ke selatan ya, ke daerah Bandung Cianjur? Karena disitulah pusat ekonomi, ada perkebunan. Jadi Belanda membangun kereta api itu harus berdasarkan jalur ekonomi ya. Di mana ada perkebunan, disitulah akan membangun jalur kereta api pemirsa, untuk mengangkut hasil pembangunan, hasil perkebunan yang ada di pegunungan Jawa Barat atau daerah Priangan. 17 Mei 1884, jalur yang melewati Bogor dan Cianjur ini merupakan rute distribusi hasil perkebunan di wilayah Priangan. Pada tahap berikutnya, hubungan kereta api dilanjutkan menuju Cilacap dan kemudian ke Surabaya lewat Yogyakarta. Pada masa lalu, perjalanan dengan menggunakan kereta api dari Batavia ke Surabaya harus melalui kota Bandung. Karena jalur rel kereta api lewat pesisir utara Pulau Jawa yang menyinggahi kota Cirebon dan Semarang belum ada, jalur rel kereta api lewat selatan lebih dahulu dibangun daripada jalur utara. Tulis Haryato Kunto dalam buku Wajah Bandung Tempo Dulu. Menurut Kunto, kedatangan jalur kereta api ke wilayah pegunungan Priangan merupakan atraksi yang mencengangkan bagi penduduk, terutama buat orang desa. Dalam catatannya, sampai tahun 1930-an masih banyak disaksikan orang gunung yang turun ke Bandung berbekal nasi timbel atau lepet gorengan cuma untuk menonton lokomotif mereka diberi nama julukan Si Gombar. Jadi nonton kereta sudah ada sejak zaman dulu pemirsa, terutama orang-orang Priangan ya. Hiburan ketika ada kereta api lewat, wah itu hiburan tersendiri, mirip-mirip relpan sekarang pemirsa. Ketika kereta api lewat pegunungan Priangan ya, dengan suara melengkingan yang kuat karena itu adalah kereta api uap, banyak penduduk di sekitar rel kereta api itu berdatangan, bahkan ngampar ya, bahkan sambil makan gorengan, makan lepet ya, atau nasi dibungkus dengan daun pisang ya, nyemil sambil melihat kereta api uap datang. Konon ketika kereta api uap itu melintas ya, para penduduk bersorak layaknya kedatangan artis permisa. Mungkin anak-anak akan bilang, "Ma, kereta api ma, kereta api minta uang ma, minta duit ma." Berdasarkan buku Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto, di jembatan besi lintas rel kereta api Jalan Pasir Kaliki Bandung yang dibangun oleh Biro Teknik de Uni
Tahun 1923 adalah tempat orang menunggu kedatangan si Gombar. Waduh, dan menonton lokomotif ini selagi dilangsir. Waduh, si Gombar adalah lokomotif jalur pegunungan yang modern dari seri nomor DD, yaitu DD 52 D double ya. Memiliki arti 8 buah roda besar di depan berpasangan 4-4. Lokomotif ini didatangkan dari pabrik Hartmann dan Hanomag di Jerman serta Wexpoor di Belanda, mulai berdinas sejak 1924. Setelah lokomotif DD50 dan lokomotif DD51. Si Gombar buatan pabrik tahun 1924 memang ideal sekali buat melalap tanjakan-tanjakan berat wilayah pegunungan Priangan sambil mengangkut hasil perkebunan. Menurut buku Haryoto Kunto, memang keunggulan lokomotif ini dibandingkan dengan DD50 dan DD51 adalah kecepatan maksimalnya yang dapat mencapai 50 km per jam, di mana kedua lokomotif sebelumnya hanya mampu mencapai 40 km per jam. Bahkan lokomotif selain lokomotif DD50 atau dikenal si Gombar, itu kereta api tidak bisa menanjak atau berliuk di daerah pegunungan Priangan. Bagi warga Jawa Barat, lokomotif itu DD52 itu dikenal dengan lokomotif si Gombar. Bagi orang Garut itu disebut si Gomar. Si Gomar dan si Gombar sama saja pemirsa. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa lokomotif itu dijuluki dengan si Gombar? Merujuk dari kabar penumpang, nama julukan Gombar berasal dari manusia jahat pada tahun 1911 yang ada di film Amerika dengan badan besar dan tenaga kuat. Hal ini digunakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menyebut hal-hal yang besar dan bertenaga besar pula, salah satunya kereta api. Konon katanya kalau si Gombar akan datang ya, itu 2 atau 3 kilometernya sudah terdengar ya, dan terdengar seperti aungan raksasa. Waduh, wik ya. Oke guys mania, jadi si Gombar itu adalah julukan lokomotif uap yang ada di Priangan. Dengan jenisnya itu kalau masa Belanda disebut SS 1200. Sedangkan setelah Indonesia merdeka nomornya diganti menjadi DD52. Dan ini lokomotifnya sangat besar ya, mirip lokomotif Big Boy yang ada di Amerika pemirsa. Diameter rodanya 1102 mm, panjang 20.737 mm, lebar 2.670 mm, tinggi maksimum 3.800 mm. Berat kosongnya 101 ton, sedangkan berat siap 135 ton. Jenis bahan bakarnya adalah kayu jati, batu bara atau minyak residu dengan kecepatan maksimumnya 50 km per jam. Sementara itu beberapa jalur yang pernah dilalui oleh si Gombar menurut kabar Priangan diantaranya adalah jalur Bandung Cianjur Bogor, jalur Bandung Purwakarta Cikampek, jalur Bandung Cibatu Tasikmalaya Ciamis, jalur Ciamis Pangandaran, jalur Bandung Dayeuh Kolot Ciwidey, jalur Ranca Ekek Jatinangor Tanjung Sari, jalur Dayeuh Kolot Majalaya, jalur Cibatu Garut Cikajang. Dahulu kereta api si Gombar ini merupakan kereta lokomotif yang sangat diandalkan untuk menarik gerbong penumpang maupun barang bagi warga Jawa Barat Priangan, terutama di daerah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Purwakarta, Cianjur. Karena dengan lokomotif tersebut maka kereta api bisa menanjak meliuk di dataran tinggi Priangan. Dilansir dari Wikipedia bahwa lokomotif DD52 atau SS 1250 itu didatangkan ke Tanah Jawa atau ke Priangan sebanyak 10 unit. Lokasi lokomotif ini sendiri menyebar di beberapa depo lokomotif seperti Tasikmalaya, Purwakarta, dan Cibatu. Karir lokomotif ini berakhir pada tahun 1974 ketika angkutan barang di jalur Tasikmalaya Cicalengka menurun. Apalagi kereta api lokomotif
DD52 alias Si Gombar yang menggunakan kereta ketel uap ini sudah digantikan dengan kereta api diesel. Terakhir kereta api uap Si Gombar ini melayani jalur Cibatu Garut tahun 1983. Setelah 1983, setelah jalur Cibatu Garut ditutup, maka nasib Si Gombar ini pun berakhir ya. Setelah dipensiunkan, seluruh unit lokomotif DD52 ini secara perlahan mulai dirucat dan dijadikan besi tua. Memang terakhir lihat Si Gombar itu terparkir di depo Cibatu. Itu tahun 1995 ketika naik kereta dari Bandung menuju Tasikmalaya, pemirsa. Dan itu terlihat utuh, pemirsa. Namun ketika sekarang lihat Si Gombar sudah hanya bodi depannya saja, pemirsa. Sedangkan sisanya bodi belakangnya itu sudah hilang dibesi tuakan. Dan bodi depannya itu ditempelkan di depo parkir Cibatu. Jadi kalau kalian singgah di stasiun Cibatu, kalian akan melihat cuman bodi depannya lokomotif Si Gombar, sang legendaris dari Tanah Priangan. Untuk mengenang jasa Si Gombar atau lokomotif legendaris, lokomotif uap di Tanah Pasundan, Tanah Priangan, Jawa Barat, maka Daop 2 Bandung membuat miniatur Si Gombar. Miniatur Si Gombar ini dipamerkan tanggal 10 November 2023 dan dipamerkan di stasiun Bandung dan stasiun Garut. Dengan skala 1:4, memiliki panjang sekitar 6 meter dengan lebar 80 cm. Ukuran itu membuat miniatur lokomotif ini mencatatkan rekornya di Muri sebagai ukuran miniatur terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian ingin lihat Si Gombar, sang legendaris, atau mungkin orang tua kita yang pernah naik Si Gombar, bisa dilihat di stasiun Bandung, yaitu berupa miniatur. Dan miniatur ini sangat detail sekali, pemirsa. Oke guys, ini keretanya guys. Kapan kita naik kereta lagi, Mam? Liburan. Ya, tapi lama juga diri tuh. Oke guys, kita akan berangkat. Dari Indonesia, kereta Israel sudah menguruskan bus antar tempat yang akan diberangkatkan. Selamat jalan, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Memastikan tidak ada kode semoyan. Oke guys, kita akan menyaksikan keberangkatan kereta api Serayu pagi dari Tasikmalaya. Iya, dadah. Selamat jalan sampai